Apa keunggulannya si organik ini dibanding yang ekspansif ini, Pak Kris? Ada nggak kelemahan masing-masing? Gini, Mbak Riti. Menurut saya ada hal yang menghambat mengapa orang tidak ekspansif. Pertama yang saya bisa biasanya sering temukan adalah karena pada awalnya kan bagus banget ini. Ada periode dia tumbuhnya luar biasa kan? Iya. Ya kan? Tumbuhnya sangat bagus. Pada umumnya orang merasa wah bisnisnya bagus, jadi dia tidak perlu ekspansif. Nah, pada saat melandai ini di tahun-tahun berikutnya biasanya 3 tahun pertama itu masih bagus banget bisnisnya, rata-rata 2 sampai 3 tahun. Kemudian ketika melandai, baru dia berpikir untuk ekspansif. Pada saat inilah dia baru berpikir untuk ekspansif karena bisnis awalnya bagus banget. Pertumbuhannya sangat terjal, menanjak, tapi kemudian melandai. Pada saat melandai itu, ketika dia tidak siap, dia sudah kehilangan sebagian besar market share-nya, seperti yang saya gambarkan ini, baru kemudian dia berpikir untuk ekspansif. Seharusnya dari awal kita sudah siap ya. 2 tahun pertama kita sudah siap untuk ekspansif. Barangkali di tahun pertama dan tahun kedua kita masih konsolidasi ya, masih konsolidasi artinya masih banyak hal yang harus dibenahi karena kalau kita cepat-cepat tumbuh ketika bisnis utama kita belum siap, maka kita akan mengcopy banyak kekeliruan ya. Karena sebenarnya kan ketika kita ekspansif sebenarnya kita copy lalu kita paste di tempat yang baru. Ya. Nah, saya melihat juga ada kecenderungan begini. Pemahaman ini sering disalahartikan. Kata Pak Kris, wah kita harus tumbuh. Lantas ada yang buru-buru tumbuh, Mbak Riri. Pokoknya tumbuh. Siap nggak siap tumbuh. Padahal yang saya selalu ingatkan, konsep tumbuh itu sebenarnya kita copy and paste. Copy bisnis kita yang harusnya sudah benar, lalu kita paste di tempat lain. Sehingga bisnis kita berkembang. Tetapi kalau yang di sini, aslinya masih belum layak untuk di-copy, kalau kita buru-buru copy dan paste, berarti kita memperbanyak kekeliruan. Makanya saya selalu mengatakan, tumbuh itu benar sejak awal. Benar sejak awal. Ya. Bukan trial and error. Kalau Anda trial and error, lalu bagaimana kalau errornya yang di-copy kemana-mana? Anda lagi uji coba, lagi trial, dan ternyata error. Lalu errornya yang Anda copy. Atau begini deh, Anda punya sebuah dokumen untuk difotokopi. Anda punya dokumen untuk difotokopi. Jangan buru-buru difotokopi. Diperiksa dulu, benar, tidak ada kesalahan, baru Anda fotokopi. Apa bedanya dengan bisnis? Kita punya bisnis. Benar dulu, baru kita fotokopi. Baru kita copy di tempat lain. Kalau Anda buru-buru, saking buru-burunya, lalu yang Anda copy itu ternyata salah. Berarti kita sedang memperbanyak kesalahan. Dan ada tuh yang begitu, Mbak Riri. Ada ya? Buru-buru, pokoknya tumbuh. Dampaknya apa? Dampaknya adalah kita sedang memperbanyak kesalahan, dan kalau kesalahan itu fatal, berarti kita sedang membahayakan bisnis yang sedang kita bangun. Silakan Mbak Riri, kita bisa. Tadi ada yang raise hand. Siapa? Ibu Sahrini atau siapa ya? Yang raise hand tadi. Sahrini ikut
workshop kita. Enggak, hari ini keluar tuh barusan saya masukkan lagi. Oh, oke. Itu yang tadi angkat tangan. Sahriani. Iya. Ya, bukan Syahrini. Syahrini masih bobok. Pak Januar ini bertanya, Pak, ekspansif ketika punya tiap store, dia harus mampu tumbuh lagi secara organik katanya. Gimana Pak Kris? Dia buka cabang. Dia buka cabang, yang ini ya. Cabang baru. Maka dia akan memulai perjalanan dia sendiri. Dia akan membentuk pertumbuhan yang sangat bagus di awal sebelum nanti dia melandai lagi. Gitu, Pak Januar. Semua bisnis akan mengalami hal itu. Periode di mana dia tumbuh sangat bagus, lalu mulai flat. Akan begitu. Itu natural ya. Natural artinya hukum alam pasti akan bagus dulu, lalu kemudian nanti melandai. Ya, tugas kita menjaga pertumbuhan organik tadi agar dia tidak menjadi turun. Ya. Oh iya ya. Nanti ada yang bilang nanti organik itu organik nanti suatu saat dia turun. Gitu ya. Iya, kalau Anda salah kelola. Kalau Anda salah kelola, memang betul. Bisnis itu organik pun dia akan turun. Jadi kalau Anda merasa bahwa itu adalah kewajaran, saya jawab, mestinya tidak. Mengapa? 3 tahun terakhir ini, saya sudah membuktikan, bisnis-bisnis yang tadi, bisnis yang sudah bisnis pertama, ya bisnis pertama kan, ini bisnis pertama kan, organik, ini bisnis pertama. Yang ini kan bisnis pertama nih. Yang kita sebut bisnis awalnya kita, menurut ownernya, sekarang sudah menurun, Pak. Toko ini sudah menurun. 3 tahun terakhir, dari tahun 2019, 20, 21, saya sudah membuktikan enggak. Bisnis yang sudah lama, tetap bisa naik, tetap. Bahkan saya pernah membuktikan masih bisa tumbuh 2 digit. Masih bisa. Jadi saya tidak sepakat dengan kata bisnis yang sudah tua, ya sudah old, sudah lewat masa, pasti akan turun. Saya jawab, dalam 3 tahun terakhir saya membuktikan enggak. Saya membuktikan masih tetap tumbuh, bahkan bisa tumbuh 2 digit. Ya, saya tidak tahu nih di ruangan ini ada yang hadir nggak, dan apakah dia mau menyampaikan testimoni dia. Tapi saya sudah membuktikan bahwa bisnis yang bisnis yang awal masih secara organik masih bisa tumbuh, bahkan bisa 2 digit. Sejelek-jeleknya 1 digit. Ya, saya pernah mengubah bisnis utama, bisnis awal, toko pertama, dari minus menjadi positif 1 digit, lalu di tahun kedua bisa tumbuh 2 digit. Ada. Artinya, saya menghapus mitos bahwa toko yang sudah lama, sudah tua, pasti suatu saat turun. Ya, saya tidak membantah, bisa turun. Kalau Anda salah kelola, salah urus. Silakan subscribe, like, and share jika Anda memandang materi ini bermanfaat. Sampai kita berjumpa lagi. Salam, grow, and prosper.